dengan garis pesawat yang begitu merata harusnya mempermudah seluruh tim untuk bisa mencapai ke drop zone mereka masing-masing. Yes, dengan arah pesawat yang tampaknya cukup fair kali ini. Dari arah Torre Ahumada menuju ke bagian Los Higos, cukup tengah, cukup adil bagi semua tim. So, kita bakal melihat ini arah pesawat yang fair akan mendukung juga gameplay yang semakin pelan. Karena nggak buru-buru mencari kendaraan di awal-awal. So, kayaknya juga beberapa tim sudah mulai turun menuju ke arah kota mereka masing-masing, ke arah scrappingan mereka dan mulai terpantau. Elang dari utara sudah mulai menuju ke arah drop mereka, Bonafide juga berdekatan dan harusnya ada beberapa tim juga di sekitar area tersebut. Yes, benar. Udah mulai pada buka parasut ya pastinya. Dan ngomongin dari Miramar, kita melihat ada top 5 eliminator in Miramar. Dimana ini bisa dibilang Aura, RRQ, Void, Victim, dan juga Livescape ini adalah 5 tim yang tergolong cukup agresif ketika bermain di Miramar. Jadi kalau kita ngomongin Miramar itu kayak udah langsung terbayang, oh kalau Miramar mah Aura, RRQ, Livescape yang kuat, Victim juga. Betul. Kalau Void bisa dibilang cenderung dia kayak ngerata sih sebenarnya antara Erangel sama Miramar. Dia tuh tim yang emang imbang banget, tapi Imbang. terlihat gitu licin. Emang ini pemain yang bahaya banget. Gue kaget ketika dia keluar dari tim sebelumnya, dia masuk ke Void. Gue rasa ini pemain yang underrated sekali gitu. Memang dia kalau secara on cam jarang terpantau. Jarang dia yang nge-outplay lawannya, 1v1 gitu, jarang banget. Tapi dia lebih ke main stabil, main hati-hati, dan dapetin kill yang off cam gitu. Ya, dia lebih ke arah ngejaga posisi sih, ngejaga posisi atau alias backline dari teman-temannya seperti yang dia lakukan sebelumnya di tim Bonafide ya. Ketika mereka bermain di bagian Erangel, menjaga bagian Rozok dengan sangat baik. Itu biasanya licin tuh ditaruh di bukit, selalu di bagian backline untuk Betul. menjaga posisi dari teman-temannya. Ya, tapi kita perhatikan juga ya, dari beberapa tim mulai keluar nih, pemain-pemain yang kemarin tidak bermain, hari ini belum bermunculan. Tadi ada Kenan dari Boom tadi kan main. Ada juga Yuhai dari BTR main. Akankah kita melihat main-main baru? Seperti Hoki juga main baru hari ini kan? Ya, Hoki. Ya, kita bakal lihat nih, adakah pemain-pemain yang mungkin tadinya masih ada di bangku cadangan sudah mulai dimainkan apalagi hari kedua. Mungkin buat tim-tim yang sudah merasa aman mulai meracik kembali roster mereka. Atau mungkin bagi tim-tim yang sudah ibaratnya lagi butuh solusi baru memainkan player-player mereka yang punya kekuatan ataupun kelebihan di beberapa sektor tertentu. Benar, karena balik lagi dari setiap tim mereka punya punya kartu masing-masing ya atau rahasia dapur mereka untuk bagaimana caranya mereka pasti mengkonfirm untuk lolos bermain di Super Weekend. Karena mau bagaimanapun juga yang bakal dikalkulasikan itu adalah poin di Super Weekend. Betul, dan gue senang akhirnya bisa melihat muka Yuhai ketika in-game. Di game sebelumnya kan cuma rambutnya yang kelihatan. Makanya gue mikir, perasaan tadi ada camnya gitu kan. Ada camnya, Iya sih. tapi rambutnya doang kelihatan. Rambutnya doang, bener, nggak salah. Karena kan kalau lagi dengan situasi online seperti ini kan dari para player tuh bisa duduk dengan nyaman gitu loh, senyaman-nyamannya. Betul. Agak berbeda gitu kalau misalkan lagi di offline ya, dimana mereka harus duduk di kursi ya kan. Terus Iya. harus bermain dengan standarisasi tertentu. Tapi baik lagi ini udah bisa dibilang kita harus enjoy aja apapun yang terjadi. Yang pastinya dari pihak panitia akan memberikan yang terbaik juga untuk lancarnya dan jalannya PMPL Season 4 ini. Betul, tapi dia nggak masuk ke online jail. Gue seneng gitu melihat ada berapa player tuh ada 2 meta gitu. Meta kursi sama meta lesehan. Iya makanya itu Iya. Nyamannya dari player masing-masing. Karena kalau misalkan offline kan nggak bisa tuh ya namanya, gue mau duduk lesehan aja. Ah itu. Nah boleh. Lu meta apa Jel? Kalau main? Kalau main Lebih sakit pakai enakan kursi sih sebenarnya. kursi ya? Soalnya kalau sebenarnya duduk lesehan tuh enak. Ah, Cuman kayak kelamaan pegel gitu. Oke. Gak bisa nyender soalnya. Oke. Kalau lu? Gua kalau misal dibilang kursinya yang ya di rumah gua gitu yang udah nyaman, gua oke kursi. Tapi kalau misal kayak let's say kita main offline, tiba-tiba kursinya yang kurang nyaman, gue mending lesehan. Pernah gitu turni di kampus gua kan. Kita tuh duduk di kursi-kursi bangku, tau gak sih yang kayak ada meja kecil nyambung sama kursi. Tahu. Nah kan sempit tuh buat main giro kan. Iya benar. Gue izin panitianya gue boleh duduk di lantai gak? Kata mereka gak boleh, terus gue canda, gue bilang wah untung juga nih peserta lain. Gue kalau duduk di lantai lesehan tambah damage. Waduh. Itu namanya sombong dengan gaya. Enggak sih. Enggak apa? Enggak, mengaku aja kalau gue gak bisa duduk di kursi. Oh gitu. Kirain sombong dengan gaya. Enggak. Tapi ya itu balik lagi ke player masing-masing sih. Itu mungkin kelebihan juga buat ya kondisi online gini ya. Dimana kita masih juga menjaga kesehatan masing-masing tentunya. Ya mereka juga diberi kenyamanan lebih lah untuk player memilih maunya itu seperti apa di ruang masing-masing ya. Betul. Mungkin ada beberapa player yang akan terpengaruh, ada juga yang gak terpengaruh. Buat yang terpengaruh ya gunakanlah momen-momen ini sebaik mungkin. Bener banget. Untuk dapetin performa terbaik. Bener banget. Karena
Nah, kali ini kalau kita lihat juga akhirnya McLaren terpantau ya untuk bermain di PMPL. Sebelumnya gue sempat bahas sama Pasta juga, McLaren belum terpantau sama sekali untuk bermain, malah Miliano kali ini tetap bermain juga. Berarti ada player Betul. lain yang digantikan oleh McLaren. Nah, kata sekarang nih, Zai Hockey udah main. Mm-mm. Dari Livescape nggak berubah, masih pakai roster yang sebelumnya juga. AE sama juga masih pakai Limax mereka. Yuhai. Tadi, ada Chuckless di RQ juga. Oh. Siapa lagi nih, di Void belum berubah. Nah, nggak berubah sih. Yang berubah tuh setahu gue itu Maruzama. Mereka tuh banyak main-mainin player-player lainnya juga yang masuk ke roster mereka. Iya, karena Maruzama itu bisa dibilang ada meta 6 player ya kalau nggak salah ya. Ya, six man roster mereka. Ya kan ya, seperti Alter Ego, dan mereka punya racikan sendiri untuk setiap map ataupun beberapa conditional yang mereka ingin mainkan. Berarti bisa dibilang ada plan A, plan B, dan plan C untuk tim tersebut. Sementara kalau di sisi lain kita lihat Void yang sebelumnya dibahas dari Licin yang bermain begitu licin, begitu bagus gerakannya, dan sementara mereka harus berpindah kembali. Void di Miramar itu ngambil Lost Leon ya, sama dengan Zone ya biasanya. Betul, tapi kalau Zone itu kan ngambil bagian selatan ya. Dari Void itu ngambil bagian tengah kalau nggak salah. Entah udah berubah atau enggak ya, gue nggak terlalu perhatiin. Yang pasti sharing lah ya mereka Sharing. ya. Karena jujur aja ketika map muncul, itu kan kita cuma lihat tubruk-tubrukan logo. Betul. Kita nggak bisa melihat mereka ambil spesifik di mana kecuali dari operatornya itu ataupun dari observer ya zoom in gitu melihat dari kondisi lootingnya. Tapi ya kita mereka tampaknya sudah melakukan rotasi juga. Ini zonanya sentral utara kali ini ya. Dan ini bakal sangat menguntungkan tim-tim seperti Aura, Nero, RRQ, Bonafide, SG karena cukup Skylights. dekat ya. Cukup dekat dengan area mereka. Benar, itu adalah tim-tim yang penghuni utara. Tapi kali ini kalau kita lihat close combat, lagi-lagi Eagle bertemu dengan Aura kali ini. Dari Katalis ternyata dijepit kiri dan kanan. Jaden berhasil untuk men-takedown seorang Katalis, dan itu ternyata Anthem. Dari sisi lain berusaha untuk menembaki, tapi ternyata what happened, no mercy. Berusaha untuk melakukan repositioning dan berhasil untuk melakukan repositioning turun ke bawah. Iya, itu Anthem sayang banget ketika dia melakukan spray dan pas banget secara nomor si buka badan dan pelurunya habis. Iya. Itu Pak, kalau dia nggak habis itu pasti dari seorang nomor si terlalu open tadi. Betul. Tapi ya mungkin nomor si juga udah memperhitungkan jumlah pelurunya, dia ngitungin dari suaranya. Yang namanya feeling pro player udah tahu kan kapan bakal habis si pelurunya. Dia langsung ngebuka badan dan dia menggunakan timing tersebut untuk keluar dari pertahanan dan mundur ke belakang. Ya, soalnya pergerakan mundurnya benar-benar open banget yang ngebokongin begitu saja. Dan sementara kalau kita lihat Anthem yang masih mengunci pergerakan dari player-player Aura, dan sementara dari Jaden pun akan berusaha untuk mengokang granat demi granat. Kali ini perbukitan di San Martin akan diperebutkan oleh dua tim ini. Ya, kita bantu juga dari Aura, dari tim Eagle. Tampaknya kali ini fightnya cukup berdarah, di mana kita bakal ada seorang nomor si hampir kenok juga tadi dan sudah berhasil melakukan healing kali ini ya. Dan Aura masih punya keunggulan jumlah anggota 4 versus 3, tapi mereka nggak punya compound, sementara di mana nomor si lagi-lagi terkena bom yang hampir menumbangkan dia, tapi balik lagi hampir tidak pernah lah cukup. Betul sekali. Jadi mau nggak mau healingnya atau healing kit dari first aid-nya harus dipakai terus-menerus. Dan sementara kalau kita lihat ini seperti pertemuan yang terjadi di match pertama, di mana di bagian area open field Miramar ada Eagle dan juga Aura yang bertemu, tapi kali ini kayaknya langsung saja ada terobosan dari seorang Chison dan juga Jaden dengan mobil langsung terobos masuk ke arah rumah-rumah. Kali ini dari Anthem akan sedikit tarik mundur juga, dan Chison sudah mulai menyisir bagian rumah-rumah, mencari kembali juga dari Jaden, akan memasak granat nampaknya, tapi Anthem masih belum bergerak. Ada bakaran molly yang dilakukan Jaden, masak begitu lama, begitu matang, dilemparkan ke depan tapi miss. Kena akhirnya. Connect dan Anthem tampaknya akan tersungkur ke arah tanah, di mana Alpha dan juga Leon tampaknya cukup jauh untuk nge-backup seorang Anthem. Di sini Aura sudah punya keunggulan cukup besar dari segi posisi, dari segi jumlah anggota juga. Harusnya dari Eagle udah mulai back off sih. Mulai back off dan menghindari fight, dan benar saja Alpha dan juga seorang Leon akan coba mundur dan menghindari tim Aura push mereka secara utuh. Aura pun kayaknya coba nge-clear area dan memastikan compound kali ini kosong dan aman. Yes, benar-benar dipukul mundur, dan Eagle langsung split ke bawah. Dia split jauh loh ya. Satu ke kiri, satu ke kanan, berusaha untuk kabur dan menghindari, menyelamatkan placement point juga pastinya. Sementara untuk di sisi lain, Livescape kali ini yang lagi-lagi melakukan late rotation. Beberapa kali gue ngeliat Livescape mulai mulai melakukan late rotation, lebih bermain di pinggir-pinggir juga dan menghindari keramaian seperti yang tadi juga di Miramar pertama. Betul, kita bagi juga dengan zona yang kembali sentral dari Cruz del Val hingga ke Pecado, dari El Zahar hingga sampai ke San Martin. Ini bakal mengambil banyak posisi yang cukup enak untuk diambil, terutama di area San Martin dan juga HDP. Nah, pasti juga di kanannya dekat Jangkar, gunung-gunung yang tinggi dan ngebuka map ke semua arah. Benar-benar ada banyak sekali gunung-gunung atau high ground yang bisa dimainkan juga pastinya. Dan sementara tim yang lagi melakukan
rotasi, semuanya berusaha untuk masuk ke dalam, ganti-gantian mobil juga pastinya dilakukan. Ini benar-benar menjadi Miramar yang kurang lebih deja vu dengan match pertama. Cuman bedanya ada beberapa commit fight yang dilakukan dan akhirnya ada beberapa tim yang memang mau tidak mau harus mundur saja supaya bisa menyelamatkan posisinya sampai ke circle-circle berikutnya. Betul. Terlihat juga beberapa tim masih nahan sakitnya Blue Zone, ada SUBG, ada Livescape juga, tapi cukup banyak yang sudah mengambil tempat di dalam area central zonanya, di mana Aura sudah berhasil mengusir lawannya. 3 tim lagi nahan sakitnya Blue Zone dan 3 tim ini sedang mencari nih rotasi-rotasi yang sekiranya enak. Kalau setahu gue Livescape, yang gue tahu tuh mereka sering ngebaca pergerakan tim lain juga. Ya, Mereka adalah tim dengan semakin banyaknya game yang berjalan, semakin banyak juga gameplay-gameplay baru yang mereka berikan kepada kita. Sama seperti season lalu, makin banyak game jalan, makin betul. kuat Livescape-nya. Betul. Livescape itu adalah tipe tim yang mapping. Itu Ya. biasanya Kato ya. Soalnya yang seperti beberapa interview mereka lakukan juga, mereka selalu bilang mapping itu adalah kekuatan mereka. Karena dengan informasi banyak yang mereka dapatkan, dan apalagi ini adalah Battle Royale dan ini tanpa ada sound visualization, itu akan semakin membuka informasi dan jalur untuk bisa masuk ke dalam circle. Oh, tapi lihat dari Alter Ego tampaknya sudah punya angle shoot ke arah tim Aura, tapi dari seorang Spauf tidak membuka tembakan. Sedangkan di sisi belakang Super Una knockout. Gue nggak tahu nih knockout ini apakah lagi nahan sakitnya Blue Zone kena peluru lalu knock, atau misal dia lagi low pengen nge-heal malah tubruk batu knock gitu kan, bisa juga kan? Bisa jadi. Karena ini juga baru zona kedua ya, agak sedikit aneh juga kalau melihat ada yang ter-takedown oleh zona. Tapi kita harap Una masih bisa di-revive karena posisinya juga nggak terlalu deres-deres banget dengan circle seperti ini. Dan ternyata kamera mulai bergeser kembali juga ke arah tim Bonafide. Bonafide yang sebagaimana kita tahu mereka bermain dengan sangat galak. Oh. Tapi kali ini, kok Sampai tumbang loh. oke, berarti teman-temannya mungkin lebih memilih untuk merelakan Una begitu saja. Mungkin jauh jaraknya. Mungkin jauh. Jadi jauh. daripada disusul keluar zona begitu jauh, menghabiskan banyak sekali first aid, jadi lebih baik ya udah direlakan saja di bagian blue zone-nya. Dan kali ini dari zone, ini adalah tempat yang tadi terjadi perang ya di Perang besar. rumah ini. Betul. Perang besar, ada RRQ juga yang tadi tidak berhasil untuk mendapatkan area tersebut. Namun di sisi lain, ini dia area yang cukup nikmat sudah mulai diambil oleh Nero juga. Tidak berpindah berarti Nero dari manapun ya? Tadi sempat keluar loh padahal. Kan sempat terpantau mereka tuh menuju ke arah WTP, mungkin dengan zona kembali menuju ke arah center, mereka balik ke arah HDP, mereka tahu kosong, udah clear. Dan terlihat juga dari BTR sudah keluar dari area Pekado, nempel ke ujung-ujung antara HDP dan juga San Martin. Dan sekarang mungkin akan rotasi kembali menuju ke bagian open field ataupun ke arah rumah panjangnya. Nah, di mana sekarang dari Victim pun sudah mengambil area gudang, harusnya BTR akan mendapat info dan akan menuju ke arah rumah panjang atau ke arah compound depannya mereka tuh. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Bigetron Red Alliance nampaknya masih panjang. berusaha untuk mencari checkpoint. Yuhai, dilewatin? Enggak? Nah, ini rumah panjang nih. Oke. Ini enak banget sih, karena ini rumahnya cukup enak untuk Gen dijaga pas. dan pas banget loh dia. Timing untuk ngambil komponnya perfect dari tim BTR, dapatin satu pick off juga sekaligus mengusir tim Victim keluar di area ini. Pas banget ya. Datang nyampe ada mangsa baru. Dan itu dari Genfos sama sekali belum siap, kelihatan banget. Tiba-tiba mendengar ada beberapa mobil jalan dan itu posisinya benar-benar terbuka. Belum berhasil untuk melakukan setup atau ada obstacle. Tidak ada obstacle juga sama sekali ya. Dan itu yang membuat tadi Genfos dengan sangat mudah bisa ter-takedown. Dan ini akan menjadi rumah yang benar-benar dikuasai oleh Bigetron Alliance. Belum ada tim yang berusaha untuk men-retake. Dan sementara di sisi lain Maruzama yang sedang melakukan rotasi nampaknya dipotong satu persatu pergerakannya oleh tim Zone. Dan ternyata ada yang tabrak batu. Cannot, what happened? Dia benar-benar melakukan sebuah kesalahan yang menjadi fatal. What happened dengan seorang Kenot? Dia nabrak batu atau gimana itu? Saya dia berhenti dan itu berdiri tempat yang benar-benar open se-open-opennya. Dan gue gak ngerti what happened. Itu Jujur. kayak bener-bener nyerahin nyawa gak sih jatuhnya? Ya itu kayak udah free kill sih untuk tim Zone. Tapi ya sekarang juga tampaknya game kali ini lebih cepat temponya dibanding game sebelumnya, di mana sudah ada beberapa player yang dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya dari Void juga masih melihat di mana ada lawan nembak ke arah mereka. Dari seorang Star sudah mulai mengeluarkan juga sniper dan sudah mulai mencari kepala-kepala dari tim Void untuk di-eliminate kali ini. Oke, ini menarik karena Star seorang diri saja menjaga bagian bibir sana. Gue belum melihat ada kawan-kawan Star yang berada di sekitar mereka. Dan dari Void kayaknya bakal berusaha untuk melakukan pergerakan aja ke dalam. Benar-benar dicuekin habis-habisan dari seorang Starnya. Tapi ternyata Embot akan berusaha untuk melakukan awareness kembali ke arah belakang. Dan ternyata teman-teman dari Genesis Dogma berada di seberang dari Star. Betul, ini dari tim GD memang gitu. Nggak mungkin ada satu anggota GD tanpa ada backup dari teman-temannya. Tapi kita bakal di lain sisi tampaknya Wow. Jason kembali dengan
dengan snipernya menumbangkan seorang McLary kali ini dan langsung menumbangkan dia ke arah tanah. One shoot, one knock kali ini dari seorang Jason. Betul sekali, dan kali ini dari RQ bertemu kembali dengan aura sebelumnya close combat. Kali ini sedikit jauh, ada medium to long range combat. Sementara dari Void nampaknya berhasil untuk bergesekan juga dengan Genesis Dogma. Tapi ternyata dari Aura yang berhasil untuk men-take down satu player di depan sana, nggak terlalu fokus juga dengan Larry kali ini. Dari Ciel yang berhasil untuk menahan pergerakan dari Aimbot, nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata Booms juga di sisi lain menjepit pergerakan dari Maruzama. What happened again and again? Mizu bergerak begitu lambat, langsung saja ditangkap oleh seorang Star. Betul, Star langsung juga mengkonfirm killnya kali ini ke arah seorang Mizu. Dan what is happening kali ini dari tim Maruzama? Tampaknya langsung terkunci di luar area play zone. Zona keempat pastinya bukan zona yang pengen DTB terlalu lama. Tapi dari Void pun kehilangan seorang aimbot sementara waktu ini. Dan resiko untuk revive cukup besar. Jadi deh dengan sisa, lengkap anggota Masih mereka. lengkap? Langsung pindah dan coba untuk menemukan jalur rotasi yang lebih aman. Oke, ini menarik banget karena beberapa rotasi yang terpantau ini terus-menerus dipotong, dan dari GD sebenarnya belum touchdown juga. Ciel berhasil untuk mendapatkan dan mengamankan satu elimination point atas satu player Void. Ya, kita bagi juga tampaknya banyak banget tim yang langsung mengambil pinggiran zonanya, di mana terlihat ini zona banyak mengambil perbukitan. Sebenarnya Ciel masih kunci juga oleh tim Void yang kali ini masih menahan rotasi mereka. 517 meter menuju ke arah zona dan masih ada waktu 5 detik bersama dengan Blue Zone yang akan bergerak kali ini. This is a bad idea sih kayaknya, karena udah mulai berasa banget nih zonanya kalau misalkan bergerak secara beriringan. Tapi kita akan lihat seperti apa Ciel movementnya untuk bisa survive seorang diri saja. Bahkan kali ini setup smoke sudah mulai dibuka, hanya ada satu bagi yang bisa menemani perjalanan dari Ciel dan dilemparkan granat ke depan. Tapi ternyata Debs benar-benar on point banget granatnya. Betul, itu udah on point banget, langsung menemukan targetnya. Aura sudah ngambil perbukitan dan akan bermain pelan-pelan, step by step ke arah depan, tidak terburu-buru menuju ke arah lower ground. Mereka pengen menggunakan high ground advantage mereka untuk coba men-take down anggota AE. Dan ketika ada yang knock, baru mereka akan rush cepat-cepatnya. Yes, mungkin ini akan berusaha di retake ya dari compound Alter Ego sendiri. Itu berusaha melakukan lemparan granat ke depan tapi masih belum connect. Potato sedikit mundur, nggak mau terlalu terbuka di bagian open field. Dan no mercy, udah mulai naik mobil, temannya dijemput. Apakah bakal langsung ditabrak seperti pergerakan sebelumnya yang mereka lakukan atau tidak? Pinggir zona dulu. Pinggir zona dulu. Oke, tampaknya dari Aura juga bakal coba untuk nge-set up kembali menghadapi tim Alter Ego yang kali ini sudah mundur ke belakang masuk ke arah rumah-rumahnya mereka. Ini fight yang berbahaya karena lihat di kejauhan ada tim Livescape yang sudah mendengar bom-bom meledak, sudah mendengar peluru-peluru lontarkan, dan mungkin akan join the fight ketika momennya tepat. Benar. Sementara di sisi lain juga ada Bigetron dengan tim Takai yang sudah mulai bergesekan, dan mobil demi mobil sudah mulai meledak juga. Karena dengan adanya sistem semi hardcore seperti ini, biasanya tuh kalau udah nembakin mobil udah bukan ngincer kepala orang yang nyetir. Mobilnya aja. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat tuh udah mulai lagi ada meledakan, mobil Takai udah mulai diledakkan kembali. Ini bakal sulit banget sih kalau misalkan kita bergerak secara beriringan dengan tim yang sudah dapetin checkpoint. Betul, ini momennya adalah calm before the storm. Ketika semua tim berdempetan, bentar lagi kita bakal lihat pecahnya fight besar-besaran. Tapi kita bakal lihat juga kayaknya dari seorang Hexas bakal ngokang bom ke arah depan, di mana Flykido terlihat sangat jelas. Tapi dia juga akan terkena berapa peluru-peluru ke area dia, dan itu dia bom dari seorang Flykido merupakan seorang Rancid kali ini menyisakan dari tim Nero. Dua member yang masih aktif, lempar bom ke arah depan, mineral cukup low. Di belakang tim Z1 juga masih ada tim Void yang siap join the fight. Aduh, lagi-lagi ini adalah meta third party yang benar-benar terjadi terus-menerus. Wow, granatnya sampai membuat mobilnya ke bouncing, dan ternyata dari Banyunyung akan berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. The last man standing kali ini, tapi Hexas akan memanfaatkan momentum, tapi ternyata Bigetron Red Alliance dari kejauhan menjadi third party. Betul, tampaknya Void juga mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi dan mengambil beberapa kill-kill tambahan. Mereka dari pinggir zona dan mengambil keuntungan terbesar dari third party mereka. Sementara 13 tim tersisa kali ini, 40 player yang masih bertahan. Tampaknya player demi player mulai berjatuhan, masuk setelah kelima yang menuju ke arah open field kali ini. Yap, betul sekali seperti yang tadi Flo udah katakan, calm before the storm. Dan ini udah mulai menjadi stormnya, sudah mulai menggelegar perang demi perang pecah. Takai satu persatu juga berusaha untuk masuk tapi tidak bisa. Dan Banyu mau tidak mau harus terpulangkan juga di posisi yang tidak begitu baik. Betul, kita bahkan juga tampaknya banyak banget tim yang mulai kesulitan masuk ke zona kali ini. Tapi dari tim BTR tampaknya masih cukup enak. Mereka masuk ke arah zona, bisa mengontrol area sekitarnya mereka, dan cukup enak mereka untuk perang dengan tim-tim di low ground sekitar area mereka. Yes, bahkan Victim kali ini sudah mulai terkunci pergerakan di bawah sana, masih dihujani granat demi granat juga. Rocky yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya, diberikan pressure lagi dan ternyata langsung ibu-ibu beli berat. Ayo kita arah high bay, kali ini langsung menembak ke arah depan. Yuhai memulangkan dua
player dari Victim. Ya, tampaknya dari tim Beta bermain dengan cukup garang setelah mereka mendapatkan boostingan PT dari jadi mereka peroleh. Tapi tampaknya zona pun sudah mulai bergerak, semua tim udah harus mulai ancang-ancang untuk maju ke arah depan. Di mana dari poin kehilangan satu pemain mereka, menyisakan 2 yang masih aktif. SUBG lagi cari momen untuk maju ke depan, tapi tepat depan mereka juga ada tim poin yang join. Cukup enak untuk menembak ke arah posisi mereka. Yes, dipotong begitu saja pergerakan dari supply bank yang tadi begitu percaya diri untuk langsung menyeberang, dan Hoki Zai juga masih terpuruk di depan sana, masih belum bisa bergerak. Rosemary dengan Kraibu masih berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya, set up smoke demi smoke, tapi ternyata di sisi lain juga player demi player berguguran seperti daun di musim gugur. Betul, tempat ini 8-3 memang masih bertahan kali ini. Udah cukup sulit bagi tim manapun bertahan dalam waktu yang cukup lama, karena ini open field semua. Yes. Hanya bukit-bukit kecil, low ground tidak digunakan untuk bertahan kali ini. Wow, dan lagi-lagi Audrey, itu mobilnya melakukan atraksi berbahaya, ditembakin terus menerus oleh Demo, tapi ternyata tidak connect. Audrey masih bisa survive, masih bisa menghindar dari peluru yang begitu banyak, tapi Toms langsung saja aware ke arah depan, tapi Daybot akan berusaha untuk melakukan lemparan granat ke arah depan karena mereka tahu ada mangsa baru di depan sana, ada Toms dan juga Audrey sudah mendekat. Nampaknya Genesis Doma dan Livescape akan bergesekan sebentar lagi. Betul, kita bahkan juga dari tim SUB kita pakai kehilangan seorang Hoki kali ini, di mana kita bakal lihat dari Kato kembali mendapatkan kill dari grenade yang dilempar. Daybot tampaknya terkena bom yang begitu tepat jatuh ke arah kepala dia. Dan kita bakal dari tim GD tampaknya cukup kesulitan dengan 2 member tersisa menghadapi Livescape yang lengkap dengan 4 member mereka. Yes, dan ternyata lagi mau di revive, dibakar Daybot, darahnya begitu deras. Apakah mampu di revive oleh seorang star? Karena Blue Zone-nya juga akan ikut andil. Toms lihat pergerakan mereka langsung menjaga bagian bibir circle, nggak dikasih lewat. Genesis Dogma nggak dikasih nafas, berhasil untuk melakukan revive, tapi ternyata terjatuh kembali. Sater berusaha untuk touchdown, berhasil touchdown. Masih ada beberapa asap yang bisa menghalangi preview dari musuhnya, tapi ternyata Satar pun berusaha untuk blind spray ke arah depan dan tidak bisa. Itu dia, Satar pun harus ditangkap dengan sangat mudah, dan Toms mendapatkan player terakhir, dan ternyata third party again and again andil lagi. Betul, kembali ada third party meta kali yang terjadi di Livescape. Kehilangan satu member mereka, Toms dari sisi belakang. Patrico masih cukup nyaman posisinya, tapi kali mereka clear-clearan dengan tim Livescape. Sama-sama ngambil pinggir zonanya. Lain sisi 6 tim tersisa, 16 yang masih alive. Cukup banyak player yang hanya menyisakan satu tim. Ada RRQ, ada Aura yang tinggal last man standing kali ini. Yes, berarti Bigetron udah 15 kill. 15 kill. Oke. Ini belum selesai loh. Mohon maaf, ini belum selesai. Apakah nanti rekor dari Victim akan dipecahkan oleh Bigetron Red Alliance? Rekor elimination point kita akan lihat, karena sementara waktu Chuckles masih tertahan di belakang sana. So let's go teman-teman yang lagi nonton, support tim favorit kalian dengan nge-like live stream yang kalian tonton di YouTube PUBG Mobile Indonesia. Karena ini bakal seru banget, panas banget. Badannya kepanasan pun tidak bisa masuk ke dalam zona. Betul, tampaknya banyak banget player mulai berjatuhan oleh sakitnya Blue Zone kali ini, di mana banyak banget player harus terkunci posisi mereka ketika masuki area next zone-nya. Tapi Kato terkena bom seorang diri dia sendiri, dan akhirnya dari masih menyisakan 2 member lagi. Yes, dan Chuckles, wow, masih bisa survive. Ternyata Chuckles berada di belakang gundukan jerami, tapi posisinya udah ketahuan oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Terkunci, nampaknya masih berusaha untuk survive, dan tampaknya akan langsung di-eliminate oleh Lotse. Betul, kita pakai juga dari pergerakan tim Livescape. Tampaknya sudah berhasil nge-revive seorang Kato, dan itu dia Potato tertangkap oleh seorang Yuhai. BTR 17 elim, dan belum selesai pertandingannya. Kill demi kill dikantongi terus oleh tim BTR. Sekarang Ryzen mengamuk bersama dengan para alien merah yang lainnya. Yes, aduh ini bener-bener on fire banget. Bigetron Red Alliance menyapu satu demi satu, di sweeping semua areanya, dan kali ini menguasai daerah jam 11. Kayaknya punya mangsa baru juga. Livescape di depan sana sudah menjadi incaran, ditembakin terus-menerus. Livescape apakah mampu untuk lepas, tapi maybe tertangkap di depan sana. Terjadi fight juga, tapi ternyata Bigetron Red Alliance dia mulai bergerak di positioning. Betul, dia meninggalkan area dia sebelumnya dan mulai nge-push ke arah tim Livescape. Kan dia tahu kalau kelamaan dikasih waktu, yang ada mereka keburu di lagi. Tapi lihat dari tim Bolana Fight, mereka juga punya posisi yang sangat enak. Mereka punya rumah, mereka punya atap yang meninggikan angle shoot mereka. Dimana Livescape tinggal menyisakan satu player lagi, Audrey di sisi belakang terus dikunci oleh tim Bigetron, dan langsung kali ini di-eliminate, dan 21 kill, rekor season 4 dipecahkan kembali oleh tim Bigetron. Oke, 21
kill point. Dan kita akan lihat siapakah yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Karena ada dua tim kali ini yang sedang bertahan. Ada Bonafide yang berada di bagian atap, berhasil untuk menumbangkan seorang Zux di depan sana. Seorang Tuyul harus melakukan healing terlebih dahulu. Kemanakah circle-nya? Ternyata circle-nya berpihak untuk Bonafide. Apakah Bigetron Red Alliance mampu untuk bisa melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam circle, atau malah Bonafide yang mampu mengeksekusikan zona yang mereka miliki sekarang? Betul, kita bakal lihat dari tim Bigetron. Tampaknya sudah memiliki 21 elim, tapi posisi mereka memang zona. Tapi sementara waktu ini sampai zona bergerak dalam waktu 25 detik, BFD masih punya high ground yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dari BTR sekarang PR mereka adalah jangan kasih BFD masuk ke zona. Mau nggak mau mereka harus maju ke depan, ambil gunung-gundukan depan, pastikan ketika BFD turun dari rumah mereka atau keluar dari area rumah mereka, mereka bakal langsung terpantau dan bisa di take down secepat-cepatnya. Baik lagi untuk BFD, mereka sekarang harus, gua rasa harus gabung sih. Harus pukul BTR dalam satu pukulan cepat. Jangan sampai mereka di pick off one by one. Ya, mereka harus regroup dan benar-benar harus melakukan eksekusi dengan rapi. Tapi kalau kita lihat smoke sudah mulai di pop out juga, sudah ada ledakan granat demi granat yang dilemparkan oleh tim Bonafide ke arah tim Bigetron Red Alliance, membuat player-player dari Bigetron nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan dari Nux nampaknya sudah mulai melakukan flank ke arah kiri, tapi Nux nampaknya sudah mulai tertangkap juga oleh mata-mata Red Alliance. Kali ini darahnya terlihat sudah mulai tercicil, dan itu dia kepala ditembing. Ketangkap. Tapping langsung oleh Yuhai, tertangkap. Menyisakan dua player saja di depan sana, tapi Ucup memegang senjata Ramu, ditembaki Ryzen-nya, lagi bergerak-gerak dan tapping lagi oleh seorang Ucup. Begitu tajam, begitu on point, berusaha untuk menyisir area ini, dan Yuhai masih tersisa di belakang sana menembak, melemparkan granat, connect lagi dan lagi ke arah Tuyul. Betul, ini 2 lawan 1 kondisi di mana dari BFD, gue rasa mending dia nge-N aja sih. Knock-knock yang dia sudah dapati, N aja secepat-cepatnya dan dapati poin-poin tambahan. Karena dia termakan oleh Blue Zone, dikunci habis oleh seorang Luxi, bahkan kepalanya lagi dicari, pelan-pelan dicari, tapi Ucup nggak bisa lari lagi. Itu dia, back to back. Winner-winner chicken dinner tim Bigetron Red Alliance dengan total kill 24. What? Oh my god. Aduh. Don't play bosku. Don't play bos gua. Bigetron Red Alliance 24 elimination.